Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Palupi Siregar, NIM 10519024 dari kelas 5G. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang materi makalah kami dari kelompok 7 di mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, yaitu materinya adalah syarat sahnya ketetapan dan syarat sahnya pembatalan ketetapan. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang syarat sahnya suatu keputusan. Syarat sahnya suatu keputusan ataupun tindakan dalam tataran teoritis sangat banyak pendapat mengenai syarat sahnya suatu keputusan. Suatu keputusan administrasi pemerintahan ataupun keputusan tata usaha negara. Namun demikian, hampir semua pendapat mengenai syarat sahnya suatu keputusan tersebut berangkat dari teori Van der Pol yang membagi syarat-syarat tersebut dalam dua golongan. Yang pertama adalah syarat-syarat material, yaitu adalah alat negara yang membuat ketentuan harus berkuasa. Yang kedua adalah dalam kehendak alat negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan. Dan yang ketiga adalah ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan situasi tertentu. Dan keempat adalah ketetapan harus dapat dilakukan dan melanggar peraturan lain menurut isi dan tujuannya. Syarat-syarat formil, syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubungannya dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi. Ketetapan harus diberi bentuk yang ditentukan. Syarat yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya ketetapan dan diumumkan ketetapan itu boleh dilewati. Syarat sah ini oleh Utrecht dirangkum menjadi 4, yaitu ketetapan harus dibuat oleh alat organ yang berkuasa. Yang kedua adalah karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh membuat kekurangan juridis. Yang ketiga adalah ketetapan harus diberi bentuk yang ditetapkan dan peraturan yang menjadi dasarnya. Yang keempat adalah isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Prosedur serta aspek isi dan tujuan dan lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintah sebagai hukum administrasi negara material, maka ditaruhlah syarat sah dari suatu keputusan sebagaimana terbuat pada pasal 52 yang menyatakan bahwa syarat-syarat keputusan meliputi A. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang B. adalah dibuat sesuai prosedur, dan C. Substansi yang sesuai dengan objektif keputusan. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan AUPB berdasarkan pasal 52 dengan administrasi pemerintah. Dapat diketahui bahwa syarat sahnya suatu keputusan tidak termasuk ataupun tidak termuat aspek tidak boleh mengandung kekurangan yuridis sebagaimana dalam teori yuridis yang dimaksud berkaitan dengan salah kira, paksaan, dan tipuan. Hal ini dikarenakan kekurangan yuridis tersebut jika diuraikan sebenarnya dapat termasuk cacat prosedur. Baiklah, sekian dari saya dan selebihnya nanti akan disampaikan oleh teman saya untuk melanjutkan pembahasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurfa Astutin, NIM 10519199. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. B. Pembatalan serta akibat hukum keputusan dan atau tindakan yang batal dan tidak sah. Berdasarkan KPBI yang berkaitan dengan hukum, yaitu dilakukan menurut hukum, undang-undang, peraturan yang berlaku, atau tidak batal tentang keagamaan. Berdasarkan definisi KPBI tersebut, maka masih sulit untuk memaknai perbedaan batal dan tidak sah secara etimologi. Selain itu, penulis belum menemukan pendapat para ahli terkait definisi dan perbedaan antara batal dan tidak sah. Oleh karenanya, hal ini akan lebih jelas jika melihat definisi hukum
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Setidaknya ada 3 istilah yang bisa ditemukan terkait dengan pembatalan keputusan dan atau tindakan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu tidak sah, batal, dan dapat dibatalkan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terdapat pengaturan terkait dapat dibatalkan yang membuat bingung dan terlihat tumpang tindih satu dengan yang lain. Makna dapat dibatalkan yang tumpang tindih tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan berikut. Penjelasan pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pembatalan keputusan dan atau tindakan melalui pengujian oleh atasan pejabat yang badan peradilan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat A. wewenang, B. prosedur, dan C. substansi. Pasal 71 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa satu keputusan dan atau tindakan dapat dibatalkan apabila A. terdapat kesalahan prosedur atau B. terdapat kesalahan substansi. 2. Akibat hukum keputusan dan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. A. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan, dan B. berakhir setelah ada pembatalan. C. Kriteria batal atau tidak sahnya suatu keputusan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebelum perubahan sebelumnya telah memasukkan kriteria alasan untuk KTUN yang dapat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana terdapat dalam pasal 53 ayat 2 yang pada intinya memberikan kriteria A. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersangkut paut dengan adanya pertanyaan apa dan untuk apa pertanyaan apa adalah berkaitan erat dengan adanya tindakan wewenang wilekur oleh pemerintahan, dan pertanyaan untuk apa berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang. Setelah pasal tersebut diubahi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 186 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan pengajuan gugatan diperluas namun dengan redaksi kalimat yang lebih singkat, yaitu pada intinya adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun AUPB. Terdapat kelemahan sejak dulu dalam undang-undang peraturan ini, yaitu tidak memberikan perbedaan kriteria keputusan dapat dinyatakan batal dengan suatu keputusan dapat dinyatakan tidak sah, serta perbedaan antara keputusan batal dengan tidak sah. Namun demikian, terdapat doktrin dan kebebasan di Peradilan Tata Usaha Negara bahwa apabila pelanggaran peraturan perundang-undangan atau AUPB berada pada aspek wewenangnya, maka dinyatakan tidak sah. Sedangkan apabila pelanggarannya bersifat prosedural dan substansial, maka keputusan dinyatakan batal.